الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المعلم رحمه الله تعالى وأن النفع بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berikan kita nikmat sehat wal afiat dan inayah daripada Allah, yaitu taufik hidayah kepada kita semua dapat kita hadir menuntut ilmu agama. Dan tak lupa niat i'tikaf di dalam masjid lah. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid sunnatulillah ta'ala. Jangan sampai kedingat i'tikaf. Karena terkadang kita tidak lupa i'tikaf. Adalah dua i'tikaf sunnah. Niat i'tikaf pada sini. Adalah. Bagus sikap yang ada berniat. Kalau di masjid itu kadang ada niat, jadinya bisa mengingati. Ya kita terkadang manusia lainnya terkadang bisa lupa, tapi wajar aja. Apalagi sudah tua umur nih. Nah, i'tikaflah supaya dapat terus pahala mengalir. Sekaligus dia duduk pulang untuk ilmu, tambah pahalanya. Karena menuntut ilmu ini besar pahalanya. Sehat diberikan Allah, alhamdulillah, dan banyak umur badan sehat afiat, murah rezeki yang halal berkah insyaallah. Berkat kita untuk menuntut ilmu agama ini luar biasa pahalanya. Jadi tak perlu masih sehat. Karena ilmu itu mahal harganya. Ilmu itu tidak didapat Nabi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa menghendaki Allah bi khairan, kebaikan, siapa aja orangnya dihendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan yufaqihu fid din, dipahamkan oleh Allah dengan ilmu agama. Insyaallah sedikit banyaknya ada aja tuh paham. Lain pang lagi anum bahapa. Kalau banum lagi bahapa aman masih. Umur masih 10, 11, 12, 13 yang menghafal. Jadi orang hafal pada luar biasa. Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hafal Quran deh. Otak saya cerdas. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mulai lagi halus sudah dilepas oleh Tuhan. Nuntut ilmu. Kalau kita ini alhamdulillah walaupun sudah Tuhan, sahabat Tuhan, tapi masih Allah berikan petunjuk lawan kita untuk menuntut ilmu agama. Jadi kada ada istilahnya, kada ada kesempatan semuanya, ada kesempatan lawan kita asal mau menuntut ilmu agama. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Ghazali ngan sini siapa? Abu Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Nama sidin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali bin Muhammad al-Ghazali. Ulama besar. Galar sidin Kutubul Ulum. Jadi betawasulun sidin
Jadi guru-guru kita itu Qutbul Ulum yang berisi kitab besar namanya Ihya Ulumuddin, menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin sebuah hadis yang berisi segala sesuatu yang diharuskan dilakukan oleh tetangga terhadap tetangganya. Ujar Imam Ghazali, Rasulullah SAW bersabda, atadruna ma'al haqq wal haqqul jar in ista'ana bika a'antahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in taqara jutta alayhi wa in marida uddahu wa in mata tabi'a janazah wa in asabahu khairun annahu hannata wa in asabathu musibatun azzayitah wa la tastahi wa la tastatir alayhi bil bina fatahjuba anhu raiha illa bi'izni wa la tu'zihi wa in ishtaraita faqihatan fa ahlilahu fa in lam taf'al wadkhilha sirran wa la yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu wa la tu'zihi bi qutari kidrika illa an taghriba lahu minha atadruna ma'al haqqil jar wallazi nafsi biyadihi la yablughu haqqal jar illa man rahimahullah. Ini hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ujar Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada hadis Nabi kita, ketahuilah kalian uji sini apakah hak tetangga itu uji sini. Apa haknya? Hak tetangga itu ialah jika ia minta tolong kepada engkau, engkau pun menolongnya. Kalau ada tetangga minta tolong, maka kita disuruh menolongi. Lawan tetangga tadi itu kewajiban sesama tetangga. Tetangga itu bukan sebelah rumah aja lah. Tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke muka. Itu tetangga. Nah, kayak kita nih di Nusantara ini semuanya tetangga nih. Sampai ke Sentosa, sampai ke Gang 1 tetangga nih. Bilanya minta tolong, kita disuruh menolonginya. Tapi kalau di sini alhamdulillah orangnya pertolongan ada. Alhamdulillah. Lakas saja tuh menolong. Jika ia meminjam sesuatu dari engkau, engkau pinjami dia. Kalau yang hutang umpamanya, anak minta apakah, pinjam apakah, kita pinjami. Tapi pulang pinjami, pulang harus paham. Jangan ada paham. Harus dikembalikan. Nah, ada paham ya lapah. Kancat orang mandari. Orang mandari piring tak tumpuk nusra. Kada pikir mandara kan. Tak salah juga. Kita ini harus paham tadi, Pak. Tetangga harus paham ngerti. Namanya kita hidup bermasyarakat harus saling mengerti. Lain kita hidup di hutan, kawan monyet kada bapak warik kawan. Nah, ada tetangga warik ya kada di hutan. Betul tolongan, saling minjami. Itu suruh Nabi. Namanya kita bermasyarakat. Ini ilmu lawan kita nih, ilmu. Ilmu itu, ibadah itu bukan berarti duduk di sajadah aja baca Quran kada. Hablum minallah, hablum minas
dan nas. Al-Quran menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan itu gawian. Hidup di dunia ini ada 4: ibadah, maksiat, nikmat, musibah. Itu sudah. Meminjam, tetangga, kayak kita di kampung, pinjam bang anu celah, sampai uyah aja bisa minta di tangga, ujur lah, tak uyah celah jam telumbuk, ngatuk lawang malam-malam, anak mah ulah cacapan di wakaring, lumbuknya kada ada, kalau kada belumbuk kada nyaman. Ulah hewa karing meningur hewa karing. Ini kada pae lumpuk il bae bong. Nyaman bae bong ai belumpuk. Jadi bae kada belum. Wayah-wayah yang belumpuk. Sama lagi kami di pesantren dulu ya. Kami di pesantren dulu. Kepintahan aja. Jadi kabila hendak ampihan dah istirahat. Karenanya upadah tuh di musala tuh. Kepada kawanan malah di dapur mengambil kuliah, mengambil bisnis, meminjam apapun, minta halal dan minta ridho. Ya itu biasa. Karena kami memang gitu. Terkadang pakai kicap tuh anak jadi meja. Terkadang ada bebadah ada lu kawan lu kicap aja. Karena hanya ke dapur, hanya ke rumah, hanya ke asrama, kicap ikam aja. Kami itu panggil kompor kan bisa minjam juga. Kompor habis, kompor hok nukar menyaga Rp1.000. Karena uyah itu kan udah nyampe di samping kompor rolling lah. Itu aja ada korek api lah pinjam, tapi lah dapat disedang ya. Pinjaman ya kami memanggil asal jangan bini orang aja dipinjam lah. Undangan bini orang pinjam. Jika ia membutuhkan sesuatu, engkau penuhi kebutuhannya. Olehnya perlu apakah? Jika ia sakit, engkau menjenguknya. Nah, orang sakit nih. Nah, kayak kita di kampung, ada orang garing, istilah putar mobil, kumpulan lama hilang 2 mobil, datang sana. Doakan hadiahnya itu kita bisa bantu kan mungkin mengibadah minta kita nak semua memahami itu Nabi mengajarkan masa menuntut ilmu puluhan tahun ada paham serana dimintai air paham. Nabi itu musuh pun tidak sini, musuh tuh garing tidak sini, meludahi Nabi terus, timbul garing orangnya. Jika ia sakit, engkau menyembuhnya. Kita seru kita doakan mudah cepat sembuh. Bahasa Indonesia gitu. Kita beri semangat ya. Kita nih kada saat nyengok kita doakan kirim Fatihah bin niyati syifa bi barakatul Mustafa al-Fatihah. Itu bacanya dengan niat kesembuhan
si anu bin si anu berkatil Mustafa dengan berkat Rasulullah. Al-Fatihah. Tuh bacanya bin niyatis syifa bi berkatil Mustafa sin Nabi. Al-Fatihah. Arat dua itu. Kayak kisah Nabi Musa, obat itu perantaranya, tapi itu Allah yang menyembuhkan ibu anak garing itu tadinya, tapi sudah di anu aja paipung ke kamar dingin, tapi udah dipeluk paipung api ya. Jadi Nabi Musa tuh, Nabi Musa tuh cuma cerita segini minta lawan Tuhan, karena Nabi Musa itu bisa berpandi lawan Tuhan. Kalamullah, kalau Musa taklima, ya sampai Nabi Musa itu kalimullah gelarnya. Wujud Tuhan Nabi Musa, wahai Musa, lu ambil daun anu tenang. Ambil daun, minta Nabi Musa, ya Allah sembuhkan sakit gigi tapanya oleh Nabi Musa. Sakit. Habis beberapa hari kambuh pulang sakitnya gigi. Ambil langsung apa? Ada pintar lagi Tuhan. Ya Allah ada bahan sembuh. Wujud Tuhan, ikam Musa itu langsung mengambil aja, langsung ikam tapal. Ada minta lawan aku. Semuanya kita minta lawan Tuhan juga. Obat itu cuma perantara. Kayak apapun obatnya, kalau kita Tuhan kan menolongi. Kawalah, ada kawa. Nah kayak kita nih. Kalau Allah ada menolongi, ada kewajiban sini. Orang sembahyang, awak gagah, tapi kalau ditolongi Tuhan, sembahyang waktu ada kawannya, padahal awaknya gagah, seterek juga setengah warik, seterek di awak, tapi sembahyang ada sembahyang. Itu semuanya pertolongan Allah semuanya. Jadi kita berdoa tuh Allahumma inna ala zikrika wa syukrika bi husni ibadatik. Ya Allah tolong ulun. Allahumma inna ala zikrika, harus menyebut Engkau, wa syukrika, harus bersyukur kepada Engkau, bi husni ibadatik, dengan sebaik-baik ibadah lawan Tuhan. Itu doa itu yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi. Doa itu biar kayak doa selamat itu bagus. Doa selamat aja, jangan numpahin selamat. Doa selamat itu haram. Kalau biar paham maknanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, minta kami selamatan fid din, selamat agama kami, selamat iman kami, selamat tauhid kami, selamat ibadah kami, semuanya selamat fid din. Selamat puasa kami. Parahnya selamat pulang pas benar. Wa afiatan fil jasad. Ya Allah, afiatakan jasad ulun. Kalau garing ngalih bian. Kayak bian. Pasti minta kesehatan Tuhan. Kayak ibu anak merabu dari kada hadir lu garing ya. Ya lu anak. Kaulah hadir. Ada awak kalau garing. Tambul sihat. Jadi gunakan aja masa sihat kita tuh nonton ilmu agama, insyaallah berkah aja tuh. Wa barakatan fir rizki. Ya Allah, berkahkan rezeki kami. Banyak harta tapi kada berkah. Merasa kurang naros berarti menunjukkan kada ada berkah. Harta berkah itu salah satunya hanya bisa menggunakan kebaikan hartanya tadi. Wa taubatan qabla. Ya Allah, berikan kami taubat sebelum kami mati. Yang sesudah matinya taubat awal lagi. Anak mati itu taubat dan Tuhan.
wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan, ampunan sudah mati. Itu bagus tuh, selamat. Baca tiap hari itu baca. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Baca. Habis sembahyang 5 waktu itu baca doa selamat. Kita di dalam dunia itu semuanya pertolongan Tuhan aja bertahan. Pertolongan Tuhan bertahan. Ada hebatnya, ada hebatnya. Berdatang tuh uyuh. Jika ia sakit engkau menjenguknya, disuruh bilangi bawakan apakah lah bilanya kering. Tetangga tuh suruh bilangi doakan. Jangan kita bilangi orang sakit ada yang membawa apa-apa. Ini ada adabnya juga. Apakah dibungkus jika ia meninggal dunia engkau mengantarkan jenazahnya. Nah, ini perlu kita antar jenazahnya. Apalagi kita bisa rukun kematian. Ini tergantung diri kita. Orang itu bila orang itu baik, rajin, bila anu ringan tangan, bila selamatan hadir, bila ulang tetangga tuh selamatan hadirnya. Apalagi orang tuh garing hadir. Orang tuh baik benar, hati-hati bilanya mati baiknya orang banyak orang. Bila orang tuh nahon-nahok ada, orang meninggal ada muncul mata. Lihat dia ada matinya. Undung-undung kalau dipatak orang. Awal dirinya tiba orang kosong makam sekarang. Timbul orang. Jadi ingat tiba. Muncul-muncullah orang meninggal kalau ada. Yang ada muncul. Apalagi ada RKM sudah. Pahalanya besar. Ada madaipian bang. Madainan di sana ada. Wujur ini. Kita tergantung diri kita. Orang hidup tergantung diri kita. Kita juga yang memuainya. Bila kita tuh menanamkan kebaikan kita, amalkan hasilnya. Jelas kalau dalam Al-Quran, inna rahmatallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu qarib, para orang yang baik. Karena ini gawian yang baik diajarkan oleh Nabi ulang. Antar jenazahnya kita renungi waktu orang memakamkan. Jangan kita memakamkan bepandiran kerukuan, jangan juga tawan di hati bujur-bujur. Karena apa itu juga tuh diinjak orang, timik orang, undung-undung lo banyak paham. Orang ada paham tuh biar debu yang menjangkau. Ini orang yang paham dia nanya tikar lo supaya gugurin sedikit, supaya jangan berdebu. Orang kita hidup tuh ini orang meninggal tuh naham dalam nangan. Jadi kita berdoa terus Raudhah min riyadil jannah, mendoakan mayit. Ya Allah, Allahumma jal kuburahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur si dia, si mayit ini kebun dari kebun surganya Engkau ya Allah. Kita mintakan dong. Amin ya biar. Jangan diam, aminkan. Amin. Itu perlu berdoa loh. Allahumma jal kuburahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahu ufratan min
neran. Ya Allah, jangan jadikan kubur si mayit ini adalah lubang dari lubang api neraka. Kita tuh kan tahu ya, kalau sudah dikubur ya tahu. Apa kita tahu makam kita raudhah atau kada? Atau hufratan min hufran niran, antara duanya. Kalau raudhah min jannah alhamdulillah. Khawatir hufratan min hufran niran tadi, karena khawatir. Insyaallah kita semuanya ahli surga insyaallah. Karena bun baik orang baik. Jika ia meninggal dunia, engkau mengantarkan jenazahnya. Kita melayat awalnya. Itu tuh Nabi mengajarkan. Kita takiyah awalnya. Bahagia lawan membantu doh. Kita maaplok itu membantu juga lawan si main meringankan. Apalagi jadi ketua Pak Haji Darwis. Pak Haji Darwis itu besar pahalanya. Pak Haji Darwis pahalanya itu di surga enak. Biar dianggap jadi ketua, jangan jadi itu istimewa itu, bisa mengurus RKM itu. Siapa? Kalau RKM begaji ada. Itu ganjarannya Allah memberikan di dalam surga insyaallah. Aku ngurusi perlu kifayah kewajiban. Nah itu pahalanya besar. Jika ia mendapatkan keuntungan, engkau ucapkan selamat kepadanya. Kalau punya tetangga kita dapat nikmat, alhamdulillah, jangan dihiri. Itu jelas lah kalau nikmatin tiap-tiap nikmat itu ada nama hirian. Hibur hatinya, atau dapat musibah hibur. Jangan dihapakinya. Insya Allah Tuhan akan mengganti yang lebih baik daripada itu. Hanya senang hatinya. Ya diberikan pencerahan lawan anda. Tapi janganlah pas janda lakinya meninggal kita musuh-musuhin anak alih pula. Kita harus sama-sama bibinian. Janganlah engkau dirikan bangunan melebihi bangunannya agar tidak menghalangi angin masuk ke rumahnya. Nih adab duanya ujian Nabi nih. Umpamanya kita tuh bisi bangunan kita tuh jangan sampai merepet bangunannya beri celah ondok jendilanya tadi yang bisa terjadi ini. Bisa terjadi. Kita tuh mulai rumah terkadang sing kita itu tuh bisa apa namanya tuh, karena lawan singnya paham sing tadi apa namanya tuh hubungan. Nah bahasa Jepang hubungan apa namanya tuh atap itu biar harus ini rumah orang rendah, atap surang tinggi. Kalau karena hujan ya Pak, gugur di bawah, gugur dan ada sengnya. Itu jangan sampai mengganggu. Harus kita kali itu. Nah itu aja dia turunin Nabi. Saking bagusnya Nabi mengajari. Umpamanya ada selokan, kenapa jangan itu? Jangan tertutup selokan, dibikin. Kalau yang punya ada selokan, punya arah ke sana ada diangkat. Itu termasuk mengganggu lawan tetangga. Itu diajari oleh Nabi. Bagusnya Nabi mengajari. Bisi rumah, jangan sampai kita kakak tetangga, walaupun di atasnya aja. Jadi mulai rumah tuh diatur juga. Ada sembarangan juga. Ya Nabi, jangan melebihi bangunannya agar tidak menghalangi angin masuk ke rumahnya, kecuali dengan izinnya aja Nabi. Kecuali berizin. Aku mintalah namanya sekian. Nah ini pada izin.
Sama jual nang kemarin kayak kita anak bangunan apakah bangunan ayam. Jangan mengganggu kalau tetangga naik ke pelatarnya bangunan ayam, tapi dilepas bila bihira di pelatarnya tetangga itu mengganggu jualannya. Itu bisa mungkin terjadi mengalami, tapi kalau sini jarang ada bisa ayam leh. Kalau kita di kampung rancang kayak kita di kampung bangunan ayam 20-30 terkadang yang naik ke pelatar tetangga bihira timbul tangga hari-hari menyambui teh lancong kan lebihan teh ayam tuh teh lancong bagus banjar teh lancong disapui tuh perlu tuh bijin kita. Kalau di pesantren bangunan umpamanya guru bangun ayam sampai lapas ke musola ayamnya itu halal dihalalkan. Jadi dikurung di guru-guru itu di pesantren. Kalau ada ayam dari lapas tangkap buahnya ya deh, sembelih buahnya deh, halal deh. Karena masuk di wilayah pesantren. Tapi itu memang dihalalkan. Janganlah engkau mengganggunya. Nangka itu aja jangan sampai apa yang mengganggunya. Jika engkau membeli buah-buahan, maka berilah dia. Jika engkau tidak bisa melakukannya, maka masukkan buah itu secara sembunyi. Ini bagus nih. Kita itu jangan sampai bersampai julun kemarin padahal diposting harus tempat kena ajar masak diposting. Ini sama nih ambilannya nih. Ini ambilannya nih. Jangan sampai bersampai. Wah ini pian bisa benar orang berjualan plastiknya plastik putih pulang. Ya lo bebo, bagus plastik kirang ya bebo nih. Coba yang ketahuan apa nih bawa tahu? Apa ibu sidin saja? Ada tahu kita kalau plastiknya warna hitam, kalau plastiknya warna putih, ayah sidin membuat dulu di wadah. Timbul orang hendak panas kamunya di sana nukar tawaran ada pulang. Nah orang bisa tuh hendak pian ambil dulu ada aja sih. Bisa basi barang. Sidin menakur dah. Aja guru di wadah panas aja. Kamu tawaran di sana cina aja nukarnya. Karena tawarin sih hendak. Karena mungkin mau sidin hendak di supan jusin ngagur. Walaupun hendak aja tuh. Maka berilah dia. Ini Nabi melajarin. Umumnya kita bisi buah-buahan nomor apakah? Jangan sampai nampak. Bila kita akan memberi, bila kita anak memberi, tawari isi salak banyak wal salak beri sebijudu. Yang penting tidak ada mengasih. Janganlah engkau biarkan anak engkau mengeluarkannya untuk menjengkelkan anaknya. Jangan. Baik kita bisa anak. Jangan sampai kita menampayakan anaknya. Nah, ini padahal masalah anak-anak aja. Kita disuruh orang tuanya melajari. Padahal ini anak-anak. Kalau anak-anak itu wajar aja orangnya keluar. Buka-buka yang beli makanan wajar aja. Tapi itu dilarang juga. Jangan sampai anak tetangga itu melihat makanan yang dimiliki oleh anak kita. Kalau kita kadang memberi. Sampai di situ aja dia jadi nabi. Apalagi sampai kitanya langsung itu bertampai. Bismillah menampayakan. Nah kita duduk di warung.
Oh, cil berdulu cil makanan tawaris jadi aja aku ada nang hakunan nah di sini bayar yang banyak sedikit lagi. Janganlah engkau mengganggunya dengan bau makanan dari panci engkau. Sampai ke bau aja leh, jangan sampai cium sampai ke pancinya. Kecuali apabila engkau memberinya dari makanan itu. Sampai ke sana aja Nabi pelajari lawan kita. Aroma makanan dari sampai ciuminya. Kita kada memberi. Ya orang hak hidung tahukah kalian apakah hak tetangga itu di sini demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya tidaklah bisa menunaikan hak tetangga kecuali siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari rahmat Allah. Ada orang bahari sini senang bersihin mau nyayur tetangga kanan kiri itu depan ada hari-hari sini menyayur sepanci kenal karena di sini hendak pancinya langsung di anak sini diperantar bila anak sini ambil aja ambil-ambilan masih pakai mangkok ada nak itu orang bahari sama almarhum Tuan Guru Nujan bahari dalam pagar almarhum Guru Nujan dalam pagar lo kayak itu oja sidin bila bulan puasa bun ikam jangan masak karena buka puasa aku just berdah iya kayak itu Guru Nujan jadi amalan wali itu orang-orang wali itu begitu orang amal wali itu bukan duduk di sejadah aja kalau yang baca Quran sekaligus 30 juz ada itu amalannya hablum minanas itu harat berkecimpung dalam masyarakat baik dengan masyarakat bila inya mau undang kita datangi itu baik jangan ada penolakan pian ada penolakan karena itu kurang ada laki orang juga kuliah aku di sini tuh ada penolakan aku ya lo ibu-ibu lah ya bila orang tuh rajin penolak walaupun pian jauh dari orang para kaji jurang ada tulak apalagi jauh mati sini ada lagi orang juga situ di sini dia mau kubur seorang bila orang tuh penguliran penolak diundang orang kan penolak orang meninggal kada datang tuhuk hubun RKM dan menjulungi amplop ada datang apa itu bahaya kartu RKM masuk deh ada sampai hilang RKM kartunya li kata bulik ada datang orangnya ya Pak jangan sampai kayak itulah adik wallahu a'lam bishawab Allah إن الله سوف يكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم